Baik itu cabangnya maupun bibitnya kita lakukan penggabungan seperti ini. Ini kita masukkan, usahakan harus benar-benar pas dan rapat dari pengirisan yang telah kita lakukan. Ini saya perlihatkan contohnya seperti ini para sahabat. Jumpa lagi di channel YouTube kami. Pada video kali ini saya akan memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian, di mana yang akan saya perlihatkan nantinya di sini adalah teknik terbaru yang akan saya lakukan pengembangan pohon durian saya. Adapun jenis durian yang nantinya yang akan saya lakukan pengembangan di sini adalah ini jenis durian bawor, di mana dari pohon durian bawor ini awalnya itu saya lakukan pembelian online karena di tempat saya untuk jenis durian bawor ini sangat jarang didapat atau bibitnya sulit didapat. Jadi untuk saya memperoleh bibitnya saya lakukan pembelian online. Ini bisa kita lihat para sahabat pencinta tanaman durian semua, walaupun pohon durian saya di sini belum berbuah atau masih pendek seperti ini, namun saya sudah nantinya lakukan pengembangan. Mungkin para sahabat bertanya apakah dari bibit durian yang kita lakukan penanaman yang belum berbuah dan sudah kita lakukan pengembangan, apakah bisa nanti juga cepat berbuah? Baik, saya akan jawab dan memberikan penjelasan kepada para sahabat. Jadi apabila para sahabat pencinta tanaman durian ingin melakukan pengembangan pada pohon duriannya walaupun belum berbuah, silakan. Intinya di sini untuk kita lakukan pengembangan pada pohon durian kita yang masih kecil seperti ini atau yang belum berbuah berasal dari sambungan. Kebetulan ini adalah pohon durian bawor saya ini merupakan hasil sambungan. Jadi di sini walaupun dari pohon bawor saya ini belum berbuah, saya sudah lakukan pengembangan agar pohon durian saya ini bisa saya perbanyak dengan cepat. Jadi nanti untuk sifat indukannya itu atau sambungannya ini akan tetap mengikut terus pada hasil sambungan yang kita lakukan. Walaupun dari pohon indukannya ini belum berbuah, namun dari sambungan yang sudah dilakukan pada pohon durian bawor ini merupakan juga berasal dari pohon indukan yang sudah berbuah, jadi tetap terus akan mengikut. Jadi untuk kita lakukan pengembangan itu jangan kita lakukan pengembangan yang tumbuh dari biji. Saya sarankan kita lakukan pengembangan itu merupakan hasil sambungan agar nanti dari sifat indukannya akan tetap mengikut terus. Baik, itulah penjelasan yang sudah saya berikan kepada para sahabat. Semoga para sahabat bisa pahami dengan apa yang saya sudah jelaskan. Dan nantinya di sini untuk sistem pengembangan pada pohon durian saya ini agar saya lakukan dengan cepat, yaitu nanti saya akan lakukan dengan metode sambung susu, di mana nanti dari beberapa cabang dari pohon durian saya ini saya akan lakukan metode sambung susu agar nanti untuk tingkat keberhasilan yang kita lakukan itu sangat tinggi, sehingga nanti dari pohon durian kita bisa kita kembangkan dengan cepat. Selain dengan metode sambung susu yang kita lakukan, nantinya juga para sahabat bisa mengambil dari entris-entris dari pohon duriannya untuk dilakukan penyambungan. Karena di sini nanti agar dari tingkat keberhasilan yang saya lakukan itu sangat tinggi, jadi untuk cara yang akan saya lakukan itu adalah dengan metode sambung susu. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja saya memperlihatkan kepada para sahabat pencinta tanaman durian cara saya akan melakukan pengembangan dari pohon durian bawor saya ini dengan metode sambung susu. Namun sebelum saya memperlihatkan caranya, terlebih dahulu saya akan perlihatkan alat dan bahan yang perlu kita persiapkan. Adapun alat dan bahan yang saya akan siapkan nantinya di sini, yang pertama itu saya gunakan pisau, di mana nantinya pisau ini saya akan lakukan metode sambung susu, yaitu dengan mengiris cabang dari pohon durian bawor saya ini, dan nanti untuk bibit durian saya yang akan saya lakukan sambung susu. Dan di sini usahakan untuk pisau yang kita gunakan itu harus benar-benar tajam dan bersih agar dalam proses nanti kita melakukan penyambungan mudah kita lakukan dan tingkat keberhasilannya sangat baik. Kemudian yang berikutnya di sini saya siapkan pembungkus plastik es lilin, di mana nanti pembungkus plastik es lilin ini saya gunakan untuk melakukan pengikatan pada sambungan.
Dan nanti dari pembungkusan lilin ini saya bagi beberapa bagian, contohnya seperti ini untuk saya jadikan pengikat. Kemudian yang berikutnya di sini saya siapkan tali rafia, di mana nanti tali rafia ini saya gunakan untuk mengikat media tanam dari bibit durian saya yang akan saya lakukan sambung susu. Kemudian yang berikutnya di sini saya siapkan semacam cabang atau kayu kecil seperti ini, di mana nanti dari cabang atau kayu kecil seperti ini saya gunakan sebagai tiang untuk tempat nanti posisi bibit yang akan saya lakukan sambung susu. Ini silakan para sahabat gunakan jenis tiang yang lain, intinya nanti bisa kita lakukan dudukan bibit atau stand bibit yang baik untuk kita lakukan penyambungan. Dan yang terakhir adalah ini kita siapkan bibit durian yang akan kita gunakan sebagai sambung susu nantinya. Ini adalah bibit durian saya, dan usahakan di sini untuk bibit yang akan kita lakukan sambung susu itu sudah agak besar batangnya seperti ini, agar nanti dari cabang yang kita akan lakukan sambung susu bisa memiliki ukuran yang sama atau usahakan lebih besar dari batang bibit durian kita dibanding nanti cabang yang akan kita lakukan sambung susu. Baik, itulah beberapa alat dan bahan yang sudah saya perlihatkan. Kemudian langkah berikutnya saya akan lakukan penyambungan metode sambung susu. Langkah pertama adalah kita cari cabang durian kita yang akan kita lakukan sambung susu nantinya. Ini kebetulan nantinya untuk yang akan saya lakukan sambung susu itu adalah cabang yang ini, dimana untuk cabang di sini kita cari cabang yang tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda. Dan saya sarankan untuk cabang yang kita cari di sini nantinya hampir sama ukuran dengan batang bibit yang akan kita lakukan penyambungan, agar nanti dari bibit durian kita nanti apabila sudah berhasil bisa mendapatkan pertumbuhan yang seimbang. Jadi saya sarankan kita jangan cari cabang yang lebih besar dibanding batang bibit durian kita. Setelah kita melakukan pemilihan cabang, kemudian langkah berikutnya adalah kita ambil tiang kayu yang kita sudah siapkan, di mana nanti tiang kayu ini saya akan tancap di sekitaran cabang ini yang akan saya lakukan sambung susu, untuk saya simpan pada bibit durian saya yang akan saya lakukan sambung susu. Jadi kayu ini saya akan tancap di sekitaran cabang yang nanti yang akan saya lakukan sambung susu ini. Jadi saya tancap sekitaran di sini. Usahakan untuk tiang di sini kita tancap itu harus benar-benar dalam agar nanti tiang ini bisa kokoh. Setelah kita lakukan penancapan tiang, kemudian langkah berikutnya adalah kita ambil bibit yang akan kita lakukan sambung susu nantinya. Dimana di sini sebelum kita melakukan pengikatan, kita cari memang posisi cabang dari pohon durian kita ini yang akan kita lakukan sambung susu nantinya. Jadi saya cari stand yang bagus untuk saya sambung nanti. Jadi kira-kira nanti posisi yang akan saya lakukan penyambungan susu itu di sini. Jadi nanti bibit ini saya akan lakukan pengikatan pada tiang di sini. Ini. Setelah kita ketahui posisi bibit yang akan kita lakukan sambung susu nantinya, kemudian kita ambil tali rafia untuk kita melakukan pengikatan pada media tanam dari bibit ini, agar nanti posisi bibit yang akan kita lakukan sambung susu itu tidak goyang. Ini saya ikat. Usahakan untuk kita lakukan pengikatan di sini pada media tanamnya itu jangan sampai keras, agar nanti media tanam ini tidak hancur atau tidak merusak dari media tanamnya. Ini kita ikat seperti ini. Dan untuk pengikatan di sini kita lakukan seperti ini. Intinya di sini untuk media tanamnya itu jangan sampai terlalu tertekan dan bibit tidak goyang. Ini. Setelah media tanam dari bibit ini kita lakukan pengikatan, kemudian langkah berikutnya adalah kita akan lakukan sambung susu. Ini saya akan perlihatkan kepada para sahabat cara kita melakukan sambung susu agar nanti dari hasil sambung susu kita itu bisa berhasil dengan baik. Langkah pertama adalah ini saya akan lakukan pemotongan dari batang bibit durian saya ini. Namun sebelumnya ini saya akan cari posisi batang yang akan saya lakukan sambung susu ini. Jadi nanti untuk
cabang atau batang dari bibit durian saya, pohon durian saya ini saya akan lakukan pengirisan nantinya itu di sini. Ini. Jadi ini saya akan lakukan pemotongan batang bibit durian ini. Ini saya potong sekitaran di sini. Usahakan untuk sambung susu yang kita lakukan itu jangan sampai terlalu tinggi agar nanti dari pohon durian kita yang sudah berhasil kita lakukan sambung susu nanti itu bisa kokoh dengan baik. Ini saya perlihatkan stand atau nanti pengirisan yang saya lakukan seperti ini. Jadi ini daun-daun dari sini saya buang. Setelah kita melakukan pemotongan batang bibit durian kita, kemudian langkah berikutnya ini saya akan lakukan pengirisan pada cabang durian saya ini yang akan saya lakukan sambung susu, di mana untuk panjang pengirisan yang akan saya lakukan di sini yaitu kira-kira sepanjang kurang lebih 3 cm. Dan untuk pengirisan yang kita lakukan di sini kedalaman itu sekitar 1/2 bagian dari bibit durian kita atau batang durian kita. Ini kita iris sekitar 1/2 bagian, kira-kira sepanjang 3 cm seperti ini. Ini lalu kita potong kulitnya, pengirisan yang kita lakukan sehingga menyisakan kulitnya sedikit. Ini contoh pengirisan yang saya lakukan seperti ini. Setelah kita melakukan pengirisan cabang yang akan kita lakukan sambung susu, kemudian juga ini saya akan lakukan pengirisan pada batang bibit ini yang sudah saya lakukan pemotongan. Ini saya ukur, usahakan di sini harus pas. Untuk pengirisan ini saya juga lakukan pengirisan. Untuk pengirisan kita lakukan seperti ini, kira-kira 1/2 bagian seperti ini. Ini agak meruncing seperti ini yang kita lakukan. Setelah kita melakukan pengirisan dari kedua bibit ini, baik itu cabangnya maupun bibitnya, kita lakukan penggabungan seperti ini. Ini kita masukkan, usahakan harus benar-benar pas dan rapat dari pengirisan yang telah kita lakukan. Ini saya perlihatkan contohnya seperti ini para sahabat. Lalu kita ambil tali. Ini saya akan lakukan pengikatan. Ini tadi plastik es lilin saya yang saya tarik memanjang. Saya akan lakukan pengikatan. Usahakan di sini pengikatan yang kita lakukan kita agak kencangkan sedikit agar nanti bisa menyatu dengan baik. Ini semua harus tertutupi, lalu kita kancing seperti ini. Ini bisa kita lihat para sahabat hasil pengikatan yang saya lakukan seperti ini. Usahakan semua harus tertutupi dengan baik agar nanti dari sambungan kita ini tidak masuk air hujan apabila turun hujan. Ini. Kemudian setelah kita melakukan metode sambung susu seperti ini, perawatan yang selanjutnya yang perlu kita perhatikan adalah kita menjaga dari media tanam bibit durian kita. Usahakan untuk media tanam jangan sampai kering, karena apabila kering nanti untuk bibit ini bisa mengalami kematian, sehingga nanti untuk hasil sambungan kita bisa mengalami kegagalan. Jadi saya sarankan untuk media tanamnya sini kita jaga kelembapannya. Baik para sahabat pencinta tanaman durian semua, demikianlah apa yang sudah saya perlihatkan teknik kita melakukan perbanyakan pada pohon durian kita agar nanti bisa kita lakukan perbanyakan dengan cepat, yaitu dengan metode sambung susu. Dan untuk hasil dari sambung susu saya ini saya akan nanti perlihatkan pada video saya berikutnya. Karena nanti saya akan perlihatkan kepada para sahabat langkah-langkah apa saja yang perlu kita lakukan apabila sambungan kita sudah berhasil. Dan apabila nanti kita sudah lakukan pemisahan itu, bibit kita tidak mengalami kematian. Semoga dengan apa yang sudah saya perlihatkan ini bisa bermanfaat dan bisa nanti para sahabat terapkan di rumah. Terima kasih. Salam sukses selalu. Salam pencinta tanaman durian.